Hai Fiskazen. Fiskas kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kakak-kakak dari Perpusnas. Kira-kira kita bakalan ngobrolin apa aja ya di sini? Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya sama kakak-kakaknya. Hai kakak-kakak dari Perpusnas. Hai. Boleh nih kenalan namanya satu-satu. Mungkin dari kakak yang paling ujung ya. Oke, nama aku Anissa. Kalau di Perpusnas saya pustakawan. Oh, Iya. kakaknya? Oke, halo. Nama aku Zahra. Di Perpustakaan Nasional di Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca sebagai pustakawan ahli pertama. Iya. Saya Mutia Jelita, saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Kita bertiga dari unit yang sama. Wih. Oke. Jadi kan kakak-kakak ini dari tadi pagi udah berkunjung ke sini ya teman-teman. Gimana nih kak kesannya datang ke SMK Negeri 6 Surakarta nih? Mungkin boleh diceritain dikit-dikit deh. Oke, siapa yang mau jawab? Maaf ya sebelumnya kami kayak pertama kali banget nih gitu diajakin podcast jadi agak grogi dikit, maaf ya gitu. It's okay kak, Ya, santai. Kesan pesan ya datang Boleh, ke SMK iya. 6. Kami senang dan bersyukur banget sih gitu karena SMK 6 ini terpilih ya. Kami kan sebelumnya berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Surakarta gitu dan kami meminta dari tim Dinas Perpustakaan untuk memilih sekolah gitu. Nah, ternyata dari Dinas Perpustakaan memilih SMK 6 gitu. Ketika kami kesini ternyata sekolahnya itu bagus banget ya, arsitekturnya keren banget. Iya, rasanya tuh kayak ada di apa ya, di timeline waktu yang berbeda gitu. Kalau ngelihat tadi dari atas aula tuh keren banget pokoknya. Terus juga ternyata dari siswa-siswi, para guru juga welcome sekali dengan kami gitu. Kami merasa disambut ya, merasa kayak teman-teman di sini juga seneng gitu kayaknya didatengin sama kita dan antusias. Kita jadinya happy sih selama Happy di ya, sini gitu. Syukurlah kalau happy karena harus happy tiap hari. Oke. Betul. Kakak-kakak kesini nih ada program baru apa nih dari Perpusnas? Mungkin bisa sedikit dijelasin? Iya. Jadi itu kita kesini dalam rangka program Sepekan Satu Buku. Jadi sebenarnya Sepekan Satu Buku ini merupakan turunan, maksudnya kegiatan besar itu namanya Gerakan Indonesia Membaca. Artinya kita dari Perpustakaan Nasional mau meningkatkan literasi di masyarakat, khususnya juga di generasi muda nih, supaya tingkat membacanya lebih baik lagi melalui program yang salah satunya adalah Sepekan Satu Buku. Nah, Sepekan Satu Buku ini apa sih? Nah, ini tuh kita ingin supaya teman-teman khususnya di tingkat SMP SMA sederajat supaya bisa membaca buku minimal selama 1 minggu. Nah, setelah itu kita nggak cuma ya udah memperkenalkan program seperti itu aja, tapi kita juga ikut ngajak mereka untuk mengikuti tantangan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu tantangan Sepekan Satu Buku. Di sini kita mengajak untuk membuat resensi buku, dan artinya nggak cuma ngajak doang nih, tapi kita ngasih hadiah loh, dan hadiahnya juga besar banget, dan itu bisa kalian teman-teman cek di @gemarmembaca.id ya, informasi lengkapnya. Ya. Saya kan juga sempat baca-baca nih kak di artikel nih ya. Saya baca nih yang di program yang di Jogja itu ternyata juga ada lomba-lombanya ya kak. Kayak lomba bikin video atau lomba merangkum buku dan segala macam. Itu nanti juga ada kak di sini. Oh ya, oke. Jadi itu ada kegiatan yang berbeda, cuma memang masih di unit kami ya. Jadi itu namanya itu merupakan kegiatan namanya nanti ada festival literasi. Festival literasi itu ada salah satunya membuat resensi juga, tapi dalam format yang sedikit berbeda. Terus juga ada membuat video ya, video konten, konten literasi, dan satu lagi ada lomba bertutur nasional. Nanti info lengkapnya bisa dicek di Instagram kami @gemarmembaca.id sama @perpusnas.go.id. Pokoknya nggak nyesel sih kalian kalau nanti ya editor terus ini ya editor ya, jangan wajib lupa. ya, karena itu banyak info kegiatan gratis, terus juga lomba-lomba kayak yang tadi kamu sebutin.
Yang pastinya lombanya dapat sertifikat dong kak. Ada Juga juga sertifikat ya, uang dapat tunai. hadiah. Waduh, Bisa asik juga banget ke pasti. Jakarta. Wow. Insya Allah Oktober ini, tahun ini akan ada namanya festival literasi itu yang Festival literasi kegiatan Perpusnas. besarnya atau puncak kegiatannya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk ikut lomba-lombanya ya. Wow. Tuh, kita tunggu di Ya, Jakarta. teman-teman ya, jangan lupa dicek ya teman-teman. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih kak. Jadi kan banyak banget nih dukungan yang dikasih dari Perpusnas sama sekolah ya. Selain itu kayak dukungan secara langsungnya gitu ada nggak sih kak? Misal kita dikasih buku atau dipinjemin buku secara langsung buat di resensi atau nanti dijadikan materi untuk lomba, itu ada nggak sih kak kira-kira? Kalau dari kita itu ada workshop seperti ini atau lokakarya seperti ini dari kami dari Perpusnas. Kemudian nanti kami juga ada materinya, jadi dikasih pelatihan-pelatihan mengenai resensi buku. Kemudian juga untuk biar lebih fun ya, ada games-gamesnya juga. Kami juga dari games itu juga nanti teman-teman yang ikut itu nanti dikasih buku-buku juga. Kita bawa juga hadiah-hadiah ya, buku gitu. Nah kemudian untuk kemarin di Dinas Perpustakaan daerah di Surakarta sini kami juga mengadakan workshop yang sama, tetapi itu ada tim literasinya juga dalam di berbagai SMK dan SMP yang diundang gitu. Jadi nggak cuma hanya satu SMK atau SMP. Nah, itu juga sebagai mungkin seperti diseminasi gitu ya. Jadi agar bisa mempromosikan juga kegiatan ini gitu. Jadi nanti para tim literasi ini juga mungkin bisa menduplikat acara yang sama seperti ini untuk sekolahnya masing-masing, atau bisa juga mereka nanti mempromosikan juga di medsosnya. Jadi nggak hanya di SMA atau SMP itu aja, jadi bisa ke seluruh masyarakat seperti itu. Iya, dan kalau ngomongin tentang bahan bacaannya gitu, kami udah ada perpustakaan digital bentuk aplikasi, namanya itu iPusnas. Jadi itu bisa di-download di semua gadget secara gratis ya. Terus isinya itu adalah buku-buku yang Perpusnas miliki dan bisa dipinjam secara online gitu. Nanti bisa dibaca juga di gadgetnya masing-masing gitu. Iya, izin menambahkan. Jadi tuh di Lokakarya yang kemarin di Dinas Perpustakaan Kota Surakarta sama yang tadi juga kita laksanain pendampingan sekolah di SMKN 6 Kota Surakarta. Itu ada materinya berupa kita ngasih tahu ya sumber-sumber bacaan bermutu. Terus juga salah satunya tadi iPusnas. Jadi silakan download gratis. Terus juga ada juga e-resources namanya. Jadi kalau misalnya buku-buku internasional, e-book ya dalam bentuk e-book ataupun nanti ada artikel jurnal internasional yang harusnya berbayar mahal. Nah, teman-teman semuanya khususnya kalau misalnya butuh referensi untuk tugas itu bisa dimanfaatin dan itu gratis loh. Coba pokoknya cari aja e-resources Perpusnas dan caranya cuma daftar aja keanggotaan online Perpusnas. Nanti ya udah bisa akses semuanya. Nggak perlu yang ribet-ribet gitu ya enggak kak, dong. langsung Pokoknya bisa iya, baca ya. Betul. Enak banget nih teman-teman, jangan lupa di save ya, pasti bermanfaat nih. Iya. Terus kakak-kakak ini kan udah berkeliling ya dari tadi di dinas, terus ke sekolah-sekolah. Kira-kira ada nggak sih kak tantangannya tuh buat keliling-keliling gitu? Tantangannya tuh kan mesti ada dong. Oke. Sebenarnya kalau tantangan dari program kami sendiri itu apalagi terkait dengan menumbuhkan minat baca itu cukup banyak ya gitu, apalagi ngelihat kondisi literasi Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak yang terendah banget gitu, cuma memang harus kita tumbuhkan lagi minat bacanya, salah satunya dengan program-program yang kami adakan gitu. Nah, tapi memang di era yang sekarang kami akui keberadaan AI itu cukup menjadi tantangan bagi kami gitu, AI dan juga penggunaan sosial media gitu, karena ya itu ya sekarang banyak berita atau mungkin artikel yang hanya clickbait isinya gitu. Jadi teman-teman siswa pun jadi mudah terpancing untuk percaya dengan artikel yang seperti itu gitu. Makanya di sini kami juga budayakan bagaimana cara mencari informasi yang valid gitu. Jadi tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar, dan untuk penggunaan AI pastinya itu membantu sekali gitu, tapi lagi-lagi kita harus bisa memfilter gitu. Jangan sampai benar-benar 100% ngambil dari misal ya ChatGPT gitu. Setidaknya kita mencari referensi ke ChatGPT oke gitu, tapi setelah itu kitanya harus lebih berpikir kritis lagi. Ya, harus lebih mendalamin ya kak tentunya. Betul, iya. Gitu. Terus juga Gimana, menurut kami juga
tantangan yang kita hadapin dalam mengembangkan program-program, maksudnya memastikan apa yang kami lakukan itu benar-benar bermanfaat ke masyarakat. Kan kita nggak bisa nih cuma perpustakaan nasional aja, kita tuh butuh bantuan dari justru bapak ibu guru yang hebat nih, apalagi Pak Heri juga kita udah lihat perpustakaannya, terus juga Bu Titi yang memimpin kepala sekolah sudah banyak mengembangkan ya apa sih Program kegiatan literasi literasi di itu sekolah. bagus banget. Dan kalau bisa silakan banget loh mengaplikasikan atau mungkin menduplikasi ya kegiatan-kegiatan di perpustakaan nasional yang baik dari kami. Silakan dilaksanakan juga di sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan kalian tanpa harus izin. Tapi kalau misalnya memang butuh konfirmasi atau koordinasi, itu boleh banget, misalnya mau sharing atau apapun, kami siap untuk membantu ya. Jadi intinya bantuan kan dalam bentuk apapun ya, bisa saran atau masukan atau mungkin nanti banyak sih. Intinya mohon bantuannya dari pihak sekolah, terus juga dari dinas perpustakaan daerah nih juga. Jadi untuk terus mempromosikan kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan di Perpusnas. Terus jadi sama dari teman-teman siswa-siswi ini, semangat ya, kalian masih muda. Semangat banget dong, Kak, Manfaatin pastinya. waktu kalian karena supaya dapat pengalaman yang luar Bener biasa banget. selama kalian sekolah. Ya silakan ikuti kegiatan-kegiatan dari Perpustakaan Nasional. Iya. Sebenarnya Sekalian tantangannya hanya hidup sekali. ada Iya. kalau buat kita sendiri ya, buat kami Iya. sendiri tuh pertama kadang medannya kadang kan ada wilayah yang bener-bener misalkan di 3T gitu, atau iya. yang bener-bener di pelosok gitu, itu kan medannya bener-bener tantangan sendiri buat kita gitu ya. Itu bisa sampai berapa jam misalkan Iya, di berhari-hari bahkan, daratnya gitu. Terus kemudian itu juga infrastruktur itu biasanya kayak sinyal, kami kan kadang butuh seperti yang tadi Latihan-latihan. Iya. untuk kan suka ada tautan-tautan ke link-link gitu ya, kita butuh itu, sinyalnya juga agak susah, jadi mungkin bisa butuh juga kolaborasi dari kementerian lain yang mengampu untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi bisa dilakukan ya, berintegrasi, kolaborasi gitu. Mungkin kami mengharapkan itu juga. Karena kecerdasan apa sih namanya, tugas untuk meningkatkan literasi nggak cuma di perpusnas sih Iya, ya. benar Iya, banget, semua Kak. dari Iya, semuanya kita, lembaga negara, kementerian apapun, dan juga dari diri kita Iya, pun juga benar harus banget. sama-sama sadar bahwa tuh semua tanggung jawab bersama loh. Iya. Jangan cuma pegang sama satu instansi, misalnya itu kayak nggak bisa jalan sih kalau misalnya kayak gitu. Iya sih Kak, pastinya nggak sih, karena kan kalau lingkupnya besar kan juga harus kita saling gotong royong, saling gendong menggendong, bantu membantu ya. Oke. Tadi kan ini kakaknya mungkin kan udah juga tadi soal medannya yang susah, terus akses internetnya. Mungkin sekarang kita bisa ke ini nih Kak. Kan mesti kan udah ada peningkatan belum nih Kak dari program Sepekan Satu Buku tentang minat baca di sekolah-sekolah atau di masyarakat? Kira-kira udah ada belum nih Kak? Kalau kita lihat dari tahun lalu itu kan program ini juga dari tahun lalu udah ada ya. Itu terkumpul resensi sebanyak 1.700 sekian. Nah, tapi di tahun ini padahal kita mengadakan program ini tuh Belum selesai. waktunya itu belum selesai dan juga lebih sempit gitu daripada tahun lalu gitu rentang waktunya. Tapi ternyata pas saat ini tuh udah 1.700-an juga. Jadi nanti kan sampai Oktober. Jadi mungkin nanti bakal terus bertambah juga ya. Jadi diharapkan dari SMK 6 juga banyak yang ikut nih. Jadi biar bisa nambah resensinya gitu. Ya, pokoknya kalian semangat ya bikin, ayo Pak, dorong siswa-siswinya. Kali aja tahun ini berarti pemenangnya dari Surakarta ya, Surakarta. Mungkin dari sekolah bisa gini ya Kak, satu resensi satu permen gitu bisa ya kali ya Kak? Nah itu koordinasikan gitu. Berarti kan sudah cukup ada peningkatan nih Kak, karena kan minat bacanya kita terbilang rendah dan 1.000 lebih resensi itu kan sudah hal yang sangat luar biasa. Iya. Dengan mengumpulkan resensi kan berarti siswa itu membaca, Iya, juga benar kan banget. membaca dulu gitu, Iya. nggak langsung bikin resensi. Jadi itu sebenarnya suatu kemajuan yang masif sekali ya. Menyenangkan untuk kita Menyenangkan juga, gitu juga, ya. iya. Maksudnya berita baik lah. Iya, pastinya kakak-kakak yang udah capek banget nih kalau harus kesana harus ini belum mikir ada ini. hasilnya gitu. Iya, melihat hasilnya kayak wah senang banget pastinya ya. Iya betul. Oke, mungkin ada nih Kak harapan-harapan apa sih yang kakak pengen dari hasil perjuangan kakak ini dan teman-temannya tentunya? Harapannya
pastinya ya untuk teman-teman semua, untuk saya juga sih, literasi di Indonesia ini meningkat ya, nggak cuma literasi menulis, tapi ya literasi membacanya juga gitu, supaya nggak mudah termakan berita hoax gitu, karena sekarang tuh informasi udah nggak tahu lagi filternya harus kayak gimana Iya, ya, benar kadang banget, kita Kak. nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Bahkan ya dulu juga ada kasus yang adalah gitu, kita udah ngebela si korban gitu mati-matian, ternyata di ujungnya ketahuan kalau oh ternyata malah korban itu yang manipulatif gitu. Ada yang seperti itu kan, dan sekarang juga media juga kita udah bingung lagi gimana harus percaya yang mana nih Iya, gitu. benar banget, Jadi Kak. emang harapannya semoga teman-teman di tingkat sekolah menengah gitu sampai tingkat perguruan tinggi juga bisa lebih cermat lagi, bisa lebih teliti lagi dalam dalam mendapatkan informasi untuk dirinya sendiri dan ketika menyebarkan ke orang lain juga gitu, karena itu akan ngaruh sekali. Opini publik tuh kekuatannya besar sekali Pol soalnya sih, ya. Kak. Ya kan kayak sekarang nih juga di medsos berita A rame Iya. di komen-komen Iya, kayak di komen, boom. sekarang Langsung. kan, iya gampang banget ya sekarang, Iya. repost gitu. Post, share. Iya. Ntar ujung-ujungnya kelarif. Itu dia. Sedih gak sih, Kak, lihat kayak gitu? Iya, makanya PR kita bersama sih ya, Iya, benar untuk banget sih, Kak. sama-sama ayo kita bikin literasi Indonesia meningkat gitu. Kalau dari saya mungkin ini secara pribadi ya, karena saya dan pengalaman pribadi juga, karena saya sendiri lebih senang membaca benar-benar secara fisik gitu. Kalau sekarang kan banyak buku digital atau kayak TikTok atau Instagram itu kan kata kalimatnya tuh pendek-pendek gitu, kayak video pendek atau apa. Nah itu lebih, kalau dari penelitian yang pernah saya lihat itu memang lebih baik membaca langsung benar-benar buku gitu. Terus ada juga negara yang saya lupa, Norwegia atau New Zealand itu dia akhirnya mengembalikan kurikulumnya itu benar-benar membaca lewat buku, bukan secara buku digital gitu. Jadi benar-benar lewat buku. Jadi kalau bisa teman-teman nanti membaca boleh sih secara digital, tapi kalau bisa dikurangi gitu, lebih porsinya dilebihkan untuk yang buku fisik, karena kita megang bener-bener itu bisa kita coret-coret, kita bisa tandain yang mana poin-poin pentingnya gitu, itu akan lebih ingat berbeda gitu. Mungkin itu. Tapi saya setuju sih sama kakaknya. Saya sendiri kan juga lumayan nih suka baca buku digital gitu kan. Itu kayak kadang tuh matanya tuh kayak ngerasa capek, pedes, meskipun sekarang di HP sekarang kan canggih-canggih nih, ada fitur e-booknya, jadi hitam putih doang nih layarnya, tapi tetap Tetap aja enak ya megang fisik sih, Kak. Karena feel-nya tuh tetap beda gitu. Ya, kalau dari aku, kalau misalnya kita baca kitab suci Al-Quran ya kan, yang pertama disuruh sama Tuhan kan Iqra ya, bacalah. Artinya memang berarti kalau Tuhan aja suruh kita baca ya, artinya memang penting sekali membaca itu. Apalagi apa ya, kalau misalnya kita cuma menerima informasi tanpa mencari tahu lebih lanjut, tanpa membaca lebih lanjut, itu akan tersesat gak sih? Maksudnya bener kata Kak Anissa, kayak kita nanti mendapatkan informasi yang salah, main terima gitu aja, itu kan gak bagus buat diri kita juga, ataupun dampaknya kalau misalnya kita nyebarin hoax ya, istilahnya gitu, itu akan berdampak negatif buat ke orang lain. Makanya baca supaya kita tuh pengetahuannya lebih luas, terus kita bisa lebih bijaksana, terus juga bisa lebih berempati kayak gitulah. Jadi ya baca Itu nggak ada ruginya. Iya, benar banget sih, Kak. supaya kita lebih kritis dalam menanggapi sesuatu gitu. Dan jangan lupa latihan menulis juga selain membaca, karena kalau Tentunya kita sih, habis Kak. baca doang gitu, kadang nggak ada tulisan, Jangan kayak cuma- bukan resensi gitu, itu kan kalau nulis itu kan bisa lebih berpikir kritis gitu, jadi lebih istilahnya lebih terpakai lah gitu ya otak kita gitu, biar lebih aktif gitu. Dan manfaat membacanya tuh nggak cuma berhenti di kita, tapi kita juga bisa sharing ke orang lain, Bener banget, bisa Kak. bikin manfaatnya lebih luas gitu kan. Jadi nggak cuma berhenti di diri kita, tapi ke orang lain. Nah itu inti dari sepekan satu buku juga. Iya, asik nih. Tapi bener sih, Kak, saya juga punya pengalaman nih. Saya kan dulu base-nya tuh di SM itu bacanya dari artikel, kemudian dijadikan sebuah presentasi. Nah, saya dari situ bisa ngerangkum nih semua riset, dan kemudian dipresentasikan, dan gurunya tuh bertanya, kamu bisa dapat info itu dari mana, Jadi kita bisa nampilin datanya, jadi kayak hatinya tuh kayak jadi seneng banget gitu kan, rasanya tuh kayak dihargai kan. iya, jadi kayak
oh ternyata gini ya rasanya diapresiasi. Iya betul. Dan berdasarkan data dan fakta. apalagi Iya, kita benar punya banget. media sosial, jangan cuma kita manfaatin buat ngeleksin foto orang atau nggak buat kepoin orang gitu. Iya buat pamer-pamer ya Apa kak. sih, itu nggak apa-apa, cuma maksudnya bener sih manfaatin buat kayak sekarang konten kreator banyak ya, dan kayak Bookstagram yang maksudnya dia mengulas buku melalui Instagram itu kan bermanfaat Banget buat orang lain, dan sebenarnya dia mungkin juga punya keuntungan pribadi, misalnya dapat endorse atau apa kan lumayan ya. Jadi kita benar-benar manfaatin media sosial yang ada untuk ya nggak cuma buat kita tapi juga buat membantu orang lain, buat mendapatkan apa sih, monetisasi ya. Monetize. Jadi iya jadi ya Mungkin ada pesan-kesan buat teman-teman biar tetap semangat membaca buku atau berliterasi, mungkin boleh disampaikan kak. oke. Kalau menurut saya sebenarnya kebiasaan ya, kalau baca buku itu kan bermula dulu, saya juga bermulanya dari kebiasaan gitu. Dan pertama memang orang tua saya mengenalkan gitu, malah yang orang tua saya itu mengenalkannya dulu komik, bukan buku. Jadi dulu orang tua saya pertama ngenalin komik. Nah saya jadi pas pertama baca komik tuh benar-benar tertarik kan, apalagi gambar-gambar visual gitu kan lebih menarik. Nah dari situ lama-lama semakin saya bacanya lancar tuh semakin ngambil buku-buku yang lebih banyak bacaannya daripada gambarnya gitu. Nah itu lama-lama tuh bakal ada kebiasaan tersendiri, dan di rumah juga orang tua menyediakan ya, mungkin orang tua saya alhamdulillah bisa menyediakan majalah kayak Bobo gitu, jadi kan lebih bisa juga ya setiap Kamis itu baca gitu kan. Mungkin itu kebiasaan. Jangan lupa ya dicek di Instagramnya atau media sosialnya Perpusnas atau yang udah kakak-kakak tadi sebutin. Mungkin segitu dulu podcast dari Fishcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman.